Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta dengan tema Pemimpin yang berintegritas dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Martin Lawaheri. Dalam kehidupan berorganisasi dan dalam setiap persekutuan, kehadiran seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Pemimpin yang bertanggung jawab akan menghadirkan diri dengan mengandalkan Tuhan, mewujudkan komitmen dalam pengabdian dan kesetiaannya, serta mampu bekerja bersama dengan orang yang dipimpinnya. Teladan Yesus Kristus sebagai pemimpin yang sejati, yang mengorbankan diri bagi umatnya, kiranya mewarnai tanggung jawab kepemimpinan setiap miliknya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita merendahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing
di ibadah pagi hari ini terambil dalam Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami berserah diri dan mengaku di hadapan-Mu yang kudus akan salah dan dosa kami. Hidup yang kami jalani adalah hidup yang mementingkan diri sendiri. Kami begitu egois, bahkan serakah, sehingga mengecewakan-Mu dan menyakiti sesama kami. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Ya Yesus, kami bersyukur bahwa kasih-Mu di sepanjang kehidupan telah mengubah dan menuntun kami pada jalan kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bimbinglah kami di tengah situasi yang menyesatkan ini, agar kami tetap dimampukan untuk setia melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman, dan meneruskan kasih-Mu pada sesama kami sebagai saksi yang setia bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Membuatku berteduh
Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita membaca dan dengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohonkan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam memahami dan mengerti firman Tuhan di pagi hari ini. Ya Bapa Maha Kuasa, Ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu kepada semua orang melalui pikiran, tutur kata dan tingkah laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat diundang berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal 50 ayat keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang menjabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah bacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudara jemaat yang berada di rumah jemaat, puji Tuhan di pagi hari yang indah ini kembali kita bersama-sama bersekutu di ruang gereja maupun di rumah-rumah kita untuk kembali mentandai ketaatan kita kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 dinyatakan bahwa lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayat 8 ini merupakan sepenggal pemahaman pengutusan para hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Oleh Nabi Yesaya dinyatakan demikian. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kondisi dan perilaku para politisi maupun tokoh-tokoh masyarakat atau sekalipun tokoh-tokoh agama memberikan suatu yang tidak puas terhadap penilaian masyarakat, bangsa dan negara kita saat ini. Kadang apa yang dijanjikan oleh para politisi atau visi dan misi seorang pejabat, baik itu pejabat negara maupun pejabat keagamaan, visi dan misi kadang diperjuangkan sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Semua janji itu seakan-akan muluk-muluk saat dia menduduk jabatan tertentu. Pada saat ia menduduki jabatan, maka sirnalah semua visi misi atau janji-janji yang disampaikan kepada publik ataupun kepada masyarakat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penilaian secara objektif maupun subjektif bahwa janji-janji pejabat atau para politisi atau pemimpin-pemimpin secara masyarakat maupun keagamaan seakan-akan menjadi sebuah kebohongan publik. Penilaian ini secara umum dapatlah dipahami bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga janganlah heran jika masyarakat luas sekalipun dalam persekutuan keagamaan memandang pejabat atau pemimpin secara sinis, bahwa seorang pemimpin dalam jabatan publik ataupun jabatan pimpinan agama tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang dijanjikan atau apa yang menjadi visi misi pemimpinnya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan berbicara tentang integritas seorang pemimpin. Namun kita lihat konteks yang terambil dalam bacaan Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Kita dapati jabatan seorang pemimpin yang dipanggil, yaitu Nabi Yesaya. Ada dua jabatan pemimpin di dalam perjanjian lama, seorang nabi atau seorang imam. Dalam catatan Yesaya 50 kita dapati bahwa nabi dalam perjanjian lama adalah seorang pemimpin yang didapatkan dalam panggilan atau pengutusannya, bahwa seorang nabi menerima pengetahuan yang diberikan Allah kepadanya
untuk dinyatakan kepada umat. Apakah itu sebuah peristiwa atau bentuk hukuman atau teguran atau nasihat, sehingga Nabi mempunyai hubungan yang sangat erat dan harus harmonis dengan Yahweh atau Allah itu sendiri. Ciri khas atau khusus nubuat adalah memberitakan kehendak Allah. Seorang nabi yang dipanggil tidak ada kaitannya lain dengan pemberitaan di dunia ini. Nabi memberitakan kehendak Allah untuk menjawab persoalan manusia. Itulah seorang nabi. Allah memakai nabi untuk menyatakan bahwa umat dalam keadaan bersalah. Allah memakai nabi untuk menegur umat karena umat bertentangan dengan kehendaknya. Sehingga gaya hidup seorang nabi betul-betul mempunyai gaya penyembahan kepada Allah. Pasti dalam sikap dan gaya itu, kekudusan dan ketaatan merupakan dasar yang paling utama. Seorang nabi tidak lepas dari menjaga ketaatannya dan kekudusan kepada Allah yang memanggilnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memang berbeda dengan imam. Para imam ditunjuk oleh Tuhan seperti kita dengar, kita kenal dalam Alkitab, keturunan imam dari suku Lewi. Ini mempunyai panggilan untuk mengatur kehidupan umat dalam tata cara beribadah atau tata cara menyembah Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, imam mempunyai konteks hubungannya dengan yang paling banyak adalah dengan umat. Mengatur penyembahan umat, mengatur tata cara beribadah umat kepada Tuhan. Sehingga kadang kita lihat bahwa imam mempunyai masa hubungan dengan Tuhan agak sedikit longgar. Dia lebih banyak melakukan hubungannya dengan umat yang dituntunnya. Dalam melakukan ibadah-ibadah, dalam melakukan nyanyian-nyanyian, dan terutama melakukan kekudusan. Sehingga imam terpanggil untuk menyatakan atau memberikan pedoman, tuntunan kepada umat untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan melalui tata cara atau liturgis penyembahan itu sendiri. Yang Tuhan, saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, imam biasanya terikat dalam keadaan tertentu dan sulit untuk melepaskan diri. Kadang imam terjebak dalam sebuah penyembahan, misalnya kewenangan atau hak tertentu dalam sebuah penyembahan kepada Allah. Di sana imam yang mengatur. Di sinilah letak hubungan imam dengan tata cara beribadah membuat dia kadangkali terjebak dalam kesalahan tertentu. Menginginkan seorang imam memiliki spiritual yang tinggi. Panggilan utama seperti itu. Walaupun dia berada di tengah-tengah umat, namun spiritual dari seorang imam harusnya sama dengan seorang nabi. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tidak ada pemberontakan diri antara seorang imam yang bertugas untuk melakukan tata cara ibadah
atau tata cara penyembahan, dia harus benar-benar patuh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam aturan penyembahan kepada Tuhan. Dua tokoh yang dipanggil pemimpin dalam perjanjian lama ini kayaknya seperti sosok Nabi sebagai pemimpin yang memiliki integratif atau integritas yang sangat kuat. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan seorang nabi yaitu kudus dan taat. Sehingga pada pagi hari ini kita mendalami panggilan Nabi Yesaya sebagai hamba yang taat kepada Tuhan. Kita mendapatkan tema bahwa pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin seperti Nabi Yesaya. Apakah benar yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita alami? Mari kita periksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata integritas diartikan sebagai sebuah kesempurnaan, sebuah kesungguhan yang punya kaitannya dengan moral, karakter, atau tindakan yang berdimensi moral. Itu dalam Kamus Besar. Paul Meyer menyatakan bahwa integritas seseorang itu menyangkut karakter kejujuran, harus jujur. Dalam pandangan-pandangan terkemuka dalam para teolog mengatakan integritas adalah sebuah konsensia, sebuah suara hati yang diadili oleh kuasa Roh Kudus, memilih ya dan memilih tidak. Sehingga betul-betul kalau seorang yang dipanggil sebagai pemimpin integritas, dia harus memiliki sifat-sifat atau karakter yang terkait dengan moral. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan didukung oleh bahasa Alkitab. Dalam kata Ibrani, kata tom mengandung arti sempurna. Jadi hampir sama pengertian ini. Integritas dalam pandangan Kamus Bahasa Indonesia sama dengan apa yang diartikan dalam bahasa Ibrani, tom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dalam perspektif Alkitab, orang yang berintegritas adalah orang yang bergaul karib, bergaul akrab dengan Yahweh, dengan Allah, seperti yang dilakukan para nabi. Apabila itu yang terjadi, maka integritas ini sangat diperlukan dalam memimpin atau seorang yang menjabat pemimpin. Ini sangat diperlukan. Kita melihat dulu bahasa pemimpin. Siapakah itu pemimpin? George Terry katakan bahwa pemimpin adalah hubungan yang ada yang sangat dalam antara diri seseorang pemimpin dengan orang lain untuk mempengaruhinya mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang ditetapkan. Kalau William Gates Scott mengatakan bahwa pemimpin adalah sebuah proses mempengaruhi kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dari beberapa pendapat itu, saudara-saudara jemaat, kita bisa simpulkan bahwa pemimpin adalah style atau seni untuk mempengaruhi orang lain. Itulah yang disebut pemimpin. Dalam hal ini kita tidak berbicara tentang sifat-sifat pemimpin,
tapi kita berbicara tentang integritas pemimpin. Nabi Yesaya melihat ketidaklayaknya. Nabi Yesaya melihat bangsa Israel tidak layak untuk hidup karena mereka bertentangan dengan hukum Tuhan. Sehingga Allah memakai nabi untuk menuntun, menegur, dan mengembalikan Israel kepada jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemauan Nabi untuk menuntun bangsa Israel untuk tidak berjalan pada jalan fasik, jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini kenapa? Karena panggilannya, utusannya sebagai seorang nabi, dia harus taat. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan padaku lidah seorang murid. Jadi dia tidak bisa berbicara di luar apa yang dia inginkan. Seperti seorang pemimpin yang bisa suka atau tidak suka, tidak bisa. Nabi harus berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk memberitakan kepada umat Israel. Jika dikaitkan dengan kita dewasa ini, apakah kita seorang pendeta? Apakah kita seorang presbiter? Apakah kita seorang pemimpin pelkat? Apakah kita seorang pemimpin rumah tangga? Kita tidak terlepas dari apa yang diinginkan seperti Nabi Yesaya. Seorang pemimpin dalam kategori apapun, dia harus memiliki integritas yang sempurna untuk menjalankan kehidupannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita lihat visi dan misi yang sudah diberikan pada seorang pemimpin, ternyata pada saat ia menduduki jabatan pemimpin, visi dan misi itu berlalu begitu saja dan tidak akan dicapai. Di dalam persekutuan gereja pun kita menghadapi banyak hal seperti itu. Orang tidak puas, merupakan sebuah karakter seorang jemaat yang tidak berintegritas. Dia tidak puas dengan apa yang dilakukan, dia boleh pindah ke gereja lain. Seperti itu yang kita dapatkan. Jadi seakan-akan dia harus memiliki kepuasan dalam sebuah persekutuan. Sebagaimana persekutuan gereja. Persekutuan gereja adalah persekutuan dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang dapat mengatakan seperti itu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang dicatat dalam catatan Yesaya 50 dikatakan bahwa integritas adalah dasar dari kepercayaan dan pengharu kehidupan yang mengalir melalui kata dan perbuatan. Jadi kita tidak bisa berbicara tapi jawaban atau perbuatannya B atau C. Tidak demikian. Integritas mempunyai nilai pengharu yang tinggi. Dalam penelitian menunjukkan bahwa integritas adalah kualitas manusia yang sangat dalam. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan. Di dalam gereja, orang paling senang dan suka melihat pendeta itu baik atau pendeta itu kurang baik, atau keluarga pendeta itu baik ataupun juga keluarga pendeta kurang baik. Yang kita lihat
kadang ini melekat sekali dengan kehambaan. Jadi seorang hamba Tuhan memiliki integritas yang sangat tinggi. Dia harus sempurna. Orang mengatakan dia tidak bisa memilih kasih. Saya suka orang ini, saya suka orang ini. Tidak bisa. Ini berarti integritasnya sangat rendah. Karena pada saat dia terjebak dalam sebuah problem atau sebuah masalah dalam jemaat, dia tidak akan sanggup menjawabnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, integritas adalah ukuran dari standar yang tinggi seorang pemimpin, lebih tinggi daripada para pengikutnya. Artinya, seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi, dia adalah teladan. Dia harus dilihat sebagai contoh. Katakanlah di dalam gereja, pendeta harus menjadi contoh bagi jemaat, menjadi teladan. Karena seluruh alur berpikirnya iman jemaat itu menuju kepada seorang tokoh, yaitu pendeta. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, integritas menghasilkan reputasi yang kuat, tidak pernah mengecewakan. Ini sangat-sangat diharapkan. Kita berbicara dalam konteks kenabian, berarti kita berbicara dalam konteks memimpin hubungan umat Tuhan dengan Yahweh, dengan Allahnya. Integritas adalah keteladanan yang harus dimulai dari diri kita. Jadi saya tadi konteks berbicara kepada pemimpin, bisa saja pendeta, bisa saja presbiter atau majelis jemaat, seorang penatua. Bagaimana menjadikan dirinya penatua, bukan seorang diaken. Seorang diaken, bagaimana menjadikan dirinya seorang diaken, tidak menjadi anggota jemaat biasa. Ini terkait dengan keteladanan. Integritas lebih dari kepintaran, kemampuan, meskipun semua diperlukan. Semua diperlukan. Memang pendeta ya, pemimpin jemaat harus pintar, harus belajar. Kata ekstrimnya harus bertobat. Kalau tidak pintar harus bertobat. Apakah itu seorang pendeta? Apakah itu seorang presbiter? Dia harus betul-betul menekuni dirinya sendiri. Integritas adalah prestasi yang dicapai dengan rendah hati. Ini yang paling penting bagi kita di saat ini. Kerendahan hati menggunakan hak dengan sukarela. Saya tadi katakan bahwa integritas adalah sebuah konsensia, sebuah suara hati. Kadang seorang pendeta atau seorang pemimpin melihat itu tidak sesuai dengan hatinya. Tapi suara hatinya berbicara, kamu harus bertanggung jawab atas semua persoalan itu. Disitulah disebut konsensia, suara hati di mana roh menjadi pengadil kepada seorang, kepada diri seseorang. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Tuhan Yesus yang adalah manusia yang sempurna. Dia dituduh sebagai seorang berdosa, menjadi tanggung jawab dia kepada manusia yang berdosa, merasakan pengalaman dan keadaan manusia. Yesus adalah seorang pemimpin yang berintegritas tinggi. Karena apa? Dia memiliki kerendahan hati. Ia belajar, ia lapar, ia pernah dicoba seperti manusia, tapi dengan penuh kerendahan hati. Karena integritasnya yang sangat kuat, dia memenangkan percobaan yang diberikan padanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita baru saja merayakan 72 tahun GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat, untuk mengevaluasi
masa 72 tahun dan menyongsong masuk ke tahun yang baru, sebuah masa depan yang terbuka lebar, memerlukan seorang pemimpin, memerlukan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kualitas, fakta integritas kepada gereja ini, gereja GPIB. Gereja GPIB yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya memerlukan seorang pemimpin atau yang memimpin di dalam kehidupan bergereja ataupun dalam kehidupan berjemaat, tidak terlepas dari memiliki karakter integritas. Dia tidak berlaku santai sebagai seorang pemimpin, tetapi dia mengambil gaya dan stylenya seorang pemimpin gembala yang baik. Gembala yang baik mengetahui umatnya, domba-dombanya. Gembala yang baik mempunyai tongkat untuk menunjuk dan memimpin dombanya keluar untuk mendapatkan makanan yang terbaik dan menjaganya domba supaya tidak jatuh ke dalam jurang yang dalam. Itulah gembala yang baik. Pemimpin masa depan kita sebagai gereja yang berada di dalam beberapa provinsi yang dengan perbedaan-perbedaan yang sangat memerlukan seorang pemimpin dengan style gembala ini sangat diperlukan. Karena seorang gembala seperti Yesus memiliki integritas yang tinggi. Dengan sabar ia berdiri di depan menjadi contoh. Dengan sabar dan rendah hati ia menuntun dombanya untuk mendapatkan makanan yang terbaik. Jemaat Tuhan yang dikasihi, gembala tidak akan meninggalkan domba-dombanya tersesat. Gembala memiliki panggilan dan rela berkorban tanpa pamrih. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia tidak pernah merasakan kepahitan dalam hidupnya. Tapi dengan tongkatnya ia menunjuk ke depan perjalanan yang panjang. Itulah seorang gembala. Kan perlu gereja kita, gereja GPIB memerlukan masa depan dengan pemimpin dengan memiliki gaya gembala domba. Sehingga 72 tahun terjawab. Pada tahun-tahun yang akan datang GPIB menjadi saksi, menjadi surat-surat yang terbuka, yang dapat dicontohi, dapat dibaca dengan terbuka oleh orang lain, dan terutama kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Belajarlah dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, agar GPIB sebagai gereja yang bersaksi, gereja yang mempunyai integritas yang tinggi, membawa shalom Allah kepada dunia ini di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersaat teduh. Agar
Jemaat Tuhan yang dikasihi, bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita merendahkan hati kita berdoa kepada Tuhan atas seluruh kehidupan dan pergumulan hidup kita. Allah Bapa yang kudus, Bapa yang rela kami panggil Bapa dalam seluruh hidup dan kehidupan kami umat-Mu. Allah yang rela memberikan kami kebebasan untuk kehidupan kami di tengah-tengah dunia saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena pagi hari Minggu ini Tuhan berkenankan kami untuk menyembah Tuhan dalam persekutuan, dalam nyanyian, dalam doa dan syukur kami, baik di gereja maupun di rumah-rumah kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dan penjagaan kasih setia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Dengan seluruh umat Tuhan yang berada di tengah-tengah situasi COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan masih setia menjaga kami setiap saat. Dengan kesetiaan itu Tuhan, kami mempunyai pengharapan yang sungguh dari hari ke hari. Saat matahari terbit sampai matahari terbenam, dalam kondisi dan keadaan kami menghadapi COVID-19, kami yakin dan percaya kami diselamatkan karena kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah yang kudus, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini yang terus-menerus menggumuli perkembangan wabah COVID-19 bagi masyarakat, bangsa dan negara kami. Lindungilah bangsa dan negara ini, terutama pemerintah dan semua orang yang terpanggil untuk bertanggung jawab menjaga masyarakat dari kota sampai ke desa-desa, agar mereka tidak terlibat atau berada di tengah-tengah musibah ini. Tuhan juga menolong kami
menolong semua orang yang terpanggil sebagai relawan, para dokter, aparatur pemerintahan, aparat negara, semua orang dari kota sampai di desa-desa. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi warga negara, warga jemaat, masyarakat kami yang mengalami sakit karena positif COVID-19, terutama keluarga-keluarga yang mereka jaga dan lindungi untuk sama-sama memelihara, menjaga kesehatan yang digumuli sampai di saat ini. Kami berdoa Tuhan juga bagi Majelis Sinode GPIB dan unit misioner serta persidangan Sinode ke-21 GPIB di Mupel, Jatim. Kami percaya cara Tuhan berbeda dengan cara kami. Kami berdoa dari tingkat sinodal sampai tingkat jemaat di unit-unit misioner. Kami semua berdoa, Tuhan perkenankanlah dengan cara Tuhan sendiri persidangan GPIB itu. Karena itu menyangkut perkembangan organisasi GPIB di masa kini maupun masa yang akan datang. Kami juga berdoa pada GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo sampai ke unit-unit misioner. Tuhan menyertai, menjaga presbiter, para penatua, diaken, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, agar mereka sehat, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas pelayanan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur bagi jemaat yang mengalami kesembuhan dari sakit penyakit, juga jemaat yang merasa kesedihan atau kedukaan di minggu yang lalu maupun minggu ini. Tuhan memberikan penghiburan dan memulihkan semua orang yang sakit. Kami berdoa bagi para lansia, para janda dan duda dalam kehidupan jemaat kami, Jemaat Bethesda di Sidoarjo. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Taruhlah di setiap ambang pintu rumah-rumah jemaat kesetiaan Tuhan yang menjaga dan melindungi jemaat Tuhan sampai masa berakhir COVID-19. Lindungilah kami Tuhan umat, jagalah dan peliharalah anak-anak kami sekalipun dalam kandungan sampai orang tua usia lanjut. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Semua jemaat yang sampai saat ini mengalami kepahitan hidup dalam pergumulan hidup dengan keluarga masing-masing. Datanglah Tuhan dan jamahlah mereka dengan pertolongan Tuhan. Dan dengan kesetiaan Tuhan kami percaya. Kami berdoa untuk kehidupan pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami, dan terutama dalam membangun kehidupan persekutuan gereja masa kini maupun yang akan datang.
Jadikanlah pemimpin-pemimpin jemaat, pemimpin-pemimpin di gereja kami adalah gembala yang baik, gembala agung, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa rekaman pelayanan ibadah ini boleh berlangsung. Dan bagi jemaat yang ada di rumah, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati mereka dengan seluruh pergumulan hidup, makanan, minuman, sakit, penyakit, dan semua hal yang mereka alami. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam kasih Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan adalah akta iman. Persembahan syukur dengan pemberian berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada, pasti berkenan kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan selalu mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang menyatakan, karena kamu yang telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jadi miskin bagiku.
Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Mari kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau sangat memberkati kami yang menyatu dalam nama-Mu, serta mengingatkan kami untuk rela memberi dengan ketulusan hati. Sekarang, terimalah persembahan syukur kami ini, dan kuduskanlah menjadi alat yang hidup dalam pekerjaan-Mu di tengah jemaat dan di tengah-tengah dunia. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 15 November 2020. 1. Peneguhan pengurus Pelkat dan pelayanan PAPT tambahan periode 2020-2022 yang akan dilaksanakan. Peneguhan pengurus Pelkat dan pelayanan PAPT tambahan periode 2020-2022 pada ibadah hari Minggu 22 November 2020 pukul 09.00 WIB. Pastoral dan persiapan peneguhan pada hari Jumat 20 November 2020 pukul 18.00 oleh Pendeta Lucia Toesuta P5. Ibadah penutupan kegiatan pelayanan rutin tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 November 2020 pukul 19.00 secara online. Pelayan firman Pendeta Melkisedek Eka Puimera, Ketua 2 Majelis Sinode GPIB. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 November 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Ucapan terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Bapak Pendeta Martin Lawaheri dan semua pelayan yang bertugas pada hari ini. Demikian warta jemaat minggu ini.
Tuhan Yesus Sang Pemilik persekutuan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.